Isi tas ini. Bagaimana bisa pemuda itu memilikinya? Hei, Tuan, bangun. Assalamualaikum. Jalan hidup kita nyata. Bayangkan seorang gadis miskin mencari uang dengan mengumpulkan kayu bakar satu demi satu untuk dijual demi bertahan hidup. Punggungnya memikul ikatan kayu yang berat. Langkahnya pelan, namun penuh kebiasaan. Bukan karena lemah, tapi karena hidup telah mengajarinya untuk berhati-hati. Hari itu seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Mencari kayu, menjualnya, lalu membeli beras untuk bertahan hidup. Namun di antara dedaunan dan tanah lembab, sesuatu tergeletak diam. Bukan kayu, bukan hewan, seorang manusia. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat di hutan itu akan mengubah takdir dua kehidupan selamanya. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini, semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi belum sepenuhnya bangun, ketika Cahya melangkah keluar dari gubuk kecilnya. Langit masih pucat seperti kain lama yang warnanya memudar. Udara dingin menggigit kulit, membuat jari-jarinya kaku saat ia mengikat keranjang bambu di punggung. Gubuk itu berdiri sendiri di pinggir desa, dekat batas hutan. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah berlubang di sana-sini. Atapnya sering bocor saat hujan. Namun di sanalah Cahya hidup sejak kecil sendiri. Cahya berdiri sebentar di ambang pintu. Matanya menatap langit yang masih pucat, tidak biru, tidak kelabu. Hanya warna kosong yang menggantung di atas desa kecil itu. Hari ini harus cukup, gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah. Tolong jangan hujan, gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh desir angin pagi. Ia meraih keranjang bambu yang tergantung di dinding. Anyamannya sudah renggang, beberapa bagian diikat ulang dengan tali bekas karung. Keranjang itu bukan sekadar wadah. Itu adalah hidupnya. Parang kecil tergantung di pinggangnya. Parang itu sudah tumpul, bekasnya penuh goresan. Tapi itu satu-satunya benda yang selalu menemaninya saat masuk hutan. Bukan untuk melawan siapapun. Hanya untuk memotong kayu kering. Gubuk itu sepi. Terlalu sepi untuk rumah seorang gadis muda. Namun Cahya sudah terbiasa. Sejak kecil, ia belajar bahwa kesunyian adalah teman paling setia orang miskin. Ia melangkah keluar. Tanah dingin menyentuh telapak kakinya yang dibungkus sandal tipis dan hampir putus. Setiap langkah terasa, tapi ia tidak mengeluh. Di ujung jalan desa, seorang perempuan tua menatapnya. Mau ke hutan lagi, Cahya? Tanya perempuan itu. Iya, Bey, jawab Cahya sambil tersenyum tipis. Hati-hati, pesan perempuan itu. Kemarin ada suara aneh dari arah sana. Cahya mengangguk. Kalau enggak ke hutan, aku enggak makan. Perempuan itu terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa mengalahkan kenyataan. Cahya melanjutkan langkahnya menuju hutan. Jalur tanah berubah menjadi sempit, lalu menghilang di balik pepohonan besar. Udara di dalam hutan lebih dingin, lebih sunyi, lebih jujur. Langkah Cahya ringan, namun hati-hati. Tanah masih basah oleh embun. Daun-daun kering menempel di telapak kakinya. Sepatu tuanya sudah lama robek, tapi ia sudah tak lagi merasakan perihnya. Hutan itu luas dan tua. Pohon-pohon menjulang tinggi, batangnya besar, akarnya keluar dari tanah seperti urat nadi raksasa. Cahaya matahari sulit menembus rapatnya daun, membuat suasana selalu redup dan dingin. Cahya sudah hafal jalur ini. Ia tahu pohon mana yang sering menjatuhkan ranting kering. Ia tahu semak mana yang menyimpan duri tajam. Hutan ini keras, tapi jujur. Jika ia bekerja, hutan memberinya hidup. Sejak remaja, hutan adalah tempatnya mencari makan. Kayu bakar kering ia kumpulkan. Lalu ia pikul ke pasar kecil di desa seberang. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan garam. Ia berhenti di sebuah pohon tumbang,
lalu mulai memotong ranting-ranting kering. Tak, tak, tak. Suara parang memotong ranting kering memecah keheningan. Cahya bekerja dengan ritme yang ia kenal. Tangannya cekatan meski kulitnya kasar dan penuh bekas luka lama. Kalau dapat banyak hari ini, besok tidak perlu ke hutan, katanya pada dirinya sendiri. Namun ia tahu itu bohong kecil yang sering ia ucapkan. Besok atau lusa, ia akan kembali lagi. Saat tangannya lelah, ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahi dengan lengan bajunya yang lusuh. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, bergerak perlahan seperti napas panjang. Kalau ibu masih ada, pasti sudah marah lihat aku masuk hutan sepagi ini, katanya lirih. Seolah berbicara pada udara. Tak ada jawaban. Hanya burung kecil yang terbang menjauh. Ia menatap sekeliling. Hutan pagi itu terasa berbeda. Kabut tipis menggantung rendah. Suara burung terdengar jauh. Tidak ramai seperti biasa. Aneh, gumamnya. Ia teringat ibunya. Dulu perempuan itu selalu melarangnya masuk hutan terlalu pagi. Hutan itu hidup, Cahya, kata ibunya dulu. Kalau kamu dengar sesuatu yang aneh, jangan mendekat. Cahya tersenyum pahit. Sekarang aku sendirian, Bu. Tersenyum tipis, lalu kembali bekerja. Keranjang di punggungnya perlahan terisi. Beratnya mulai terasa menekan bahu dan punggungnya. Namun ia tidak berhenti. Kayu bakar hari ini harus cukup sampai besok. Saat itulah ia mendengar suara lain, bukan suara burung. Suara itu samar seperti ranting patah, tapi terlalu berat, terlalu pelan. Namun jelas, Cahya berhenti. Parangnya terangkat sedikit, alisnya berkerut. Hah, gumamnya. Ia memiringkan kepala, mencoba memastikan hutan kembali sunyi. Mungkin hanya perasaannya. Ia menghela napas, merasa sedikit konyol karena mudah terkejut. Namun saat ia melangkah lagi, suara itu terdengar kembali. Kali ini lebih dekat. Cahya menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memegang gagang parang lebih erat. Langkahnya melambat, hampir tak bersuara. Siapa di sana? Ucapnya pelan. Suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tegas. Tak ada jawaban. Ia berjalan mengikuti arah suara itu berasal. Semakin dalam, semakin sunyi. Pohon-pohon di sini lebih rapat, cahaya semakin redup. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Hatinya mulai tak tenang. Aku cuma cari kayu, katanya lagi lebih pada menenangkan diri sendiri. Kalau ada orang, aku nggak ganggu. Kakinya menyentuh sesuatu yang lunak. Ia tersentak dan mundur satu langkah. Matanya menatap ke bawah. Daun-daun kering. Namun di balik daun itu, ada sesuatu yang berbeda. Warna yang tidak seharusnya ada di tanah hutan. Warna gelap kusam membentuk garis aneh. Cahya jongkok perlahan. Tangannya gemetar saat ia menyibak daun-daun itu dengan ujung parang. Napasnya tercekat. Ia mundur setengah langkah. Dadanya naik turun cepat. Ini apa? Bisiknya. Awalnya ia mengira itu kayu tumbang lain atau bangkai hewan. Namun bentuknya terlalu teratur, terlalu menyerupai tubuh. Cahya berdiri kaku, hatinya seperti diremas. Ia ingin lari. Kakinya ingin bergerak menjauh. Namun rasa penasaran menahan tubuhnya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Matanya membelalak. Itu lengan. Lengan manusia. Kulitnya pucat. Ada noda gelap yang sudah mengering di bagian atas. Bajunya robek kotor oleh tanah dan darah. Cahya menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Kepalanya terasa ringan. Allah, ucapnya lirih tanpa sadar. Ia gemetar hebat. Perlahan dengan langkah yang sangat hati-hati, Cahya mendekat. Semak belukar terbuka lebih lebar, memperlihatkan seluruh pemandangan yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang pemuda tergeletak di tanah. Tubuhnya diam, dadanya hampir tak bergerak. Wajahnya pucat, penuh luka, rambutnya basah oleh darah dan keringat. Di samping tubuhnya, sebagian tertutup daun, tergeletak sebuah ransel hitam besar. Cahya berdiri terpaku, matanya tak berkedip, tangannya gemetar hebat. Parang di genggamannya hampir terlepas. Itu manusia, bisiknya. Nyaris tak bersuara. Langkahnya maju setengah langkah, tubuhnya gemetar,
Wajahnya penuh keterkejutan dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Ia menatap pemuda itu lama, seolah memastikan apa yang dilihatnya nyata. Dan di saat itulah, dunia Cahya berhenti bergerak. Cahya masih berdiri kaku di tempatnya. Kakinya seperti tertanam di tanah. Pandangannya tertuju pada tubuh pemuda itu, seolah takut jika ia memalingkan mata, pemandangan ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Hutan di sekelilingnya tetap sunyi, terlalu sunyi. Angin berdesir pelan menggerakkan daun-daun kering di atas tubuh pemuda itu. Bau tanah basah bercampur dengan bau besi yang sama. Bau darah Cahya menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Tenang, Cahya," bisiknya pada diri sendiri. "Tenang." Ia berlutut perlahan. Lututnya menyentuh tanah yang dingin. Tangannya masih gemetar saat ia meletakkan parang di sampingnya. Matanya menelusuri tubuh pemuda itu dari kaki hingga kepala. Bajunya bukan baju orang desa. Bahannya tebal, warnanya gelap. Meski kini robek dan kotor, sepatunya juga bukan sandal karet murahan seperti milik para petani. Ini sepatu kuat. Meski sekarang penuh lumpur. "Siapa kamu?" gumam Cahya pelan. Ia mendekat sedikit lagi. Dadanya berdebar keras. Dengan ragu-ragu, ia mengulurkan tangan lalu menariknya kembali. "Aku cuma mau lihat kamu masih hidup atau tidak," ucapnya lirih. Seolah pemuda itu bisa mendengar. Akhirnya dengan keberanian yang terkumpul sedikit demi sedikit, Cahya meletakkan dua jarinya di dekat hidung pemuda itu. Hampir tak ada napas. Ia menahan napasnya sendiri. Menunggu, menghitung detik dalam hati. Ketuk 2 IG. Udara hangat menyentuh jarinya. Sangat lemah, namun nyata. "Masih hidup," katanya cepat. Seolah lega sekaligus takut. "Kamu masih hidup?" Jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa panik mulai merayap naik. Pemuda ini hidup, tapi jelas tidak baik-baik saja. Luka di kepalanya cukup parah. Darah sudah mengering, tapi masih ada bekas basah di dekat pelipisnya. Cahya melihat ke sekeliling. Hutan ini jauh dari desa. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang akan datang menolong. Ia menggigit bibirnya. "Aku harus apa?" gumamnya. Ia berdiri mondar-mandir kecil di sekitar tubuh pemuda itu. Keranjang kayu bakarnya terbengkalai beberapa langkah dari sana. Kayu-kayu kering yang ia kumpulkan kini terasa tak berarti. Ia teringat cerita orang-orang desa, tentang orang asing yang membawa masalah, tentang orang terluka yang ternyata buronan, tentang kebaikan yang dibalas petaka. "Aku nggak mau mati gara-gara orang lain," katanya pelan. Suaranya bergetar. Ia menatap pemuda itu lagi. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit terbuka, alisnya berkerut, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Pemuda itu mengerang pelan. Suara itu membuat Cahya tersentak. Tubuhnya menegang. Ia refleks mundur setengah langkah. "Hei," ucap Cahya tanpa sadar. "Kamu dengar aku?" Pemuda itu tidak membuka mata, namun bibirnya bergerak samar. Suara yang keluar hampir tak bisa disebut kata. Cahya mendekat lagi, lebih cepat. Ia berlutut di samping kepala pemuda itu. "Kamu bilang apa?" tanyanya cemas. "Aku nggak dengar." Pemuda itu mengerang lagi. Dadanya naik turun berat. Tangannya bergerak sedikit, menyentuh tanah. Lalu berhenti. Cahya menutup mata sejenak. Hatinya terasa sesak. Ia tahu jika ia meninggalkan pemuda ini sekarang, kemungkinan besar pemuda ini tidak akan bertahan sampai siang. "Aku cuma gadis miskin," katanya lirih. "Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya siapa-siapa." Ia membuka mata, menatap wajah pemuda itu lagi. "Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu di sini." Keputusan itu jatuh pelan di dalam hatinya. Namun berat. Cahya menghela napas panjang, lalu mulai bergerak. Ia membuka kain lusuh yang melilit pinggangnya. Merobek sedikit ujungnya untuk membersihkan darah di kepala pemuda itu. Tangannya kaku, tapi ia berusaha setenang mungkin. "Jangan mati dulu," katanya pelan, sambil mengelap darah. "Setidaknya jangan mati di hadapanku." Ia melihat ransel hitam di samping tubuh pemuda itu. Ransel itu terlihat berat. Alinya kuat, bahannya tebal, tidak seperti barang murah. "Ini punya kamu," ucap Cahya sambil melirik ransel itu. "Aku nggak akan sentuh."
Aku janji. Saat ia mencoba menggeser ransel itu agar tidak menghalangi tubuh pemuda, sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang terjadi. Tangan pemuda itu bergerak cepat. Meski lemah, jarinya mencengkram tali ransel itu erat. Sangat erat. Seolah nyawanya bergantung di sana. Cahya tersentak. Serunya tertahan. Tenang, tenang. Pemuda itu mengerang lebih keras. Alisnya berkerut, kepalanya sedikit bergerak, namun matanya tetap terpejam. Cahya membeku, tangannya menggantung di udara. Kenapa kamu jagain tas ini? Bisiknya. Apa isinya sepenting itu? Tidak ada jawaban. Namun dari cara pemuda itu mencengkeram ransel tersebut, Cahya merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Rasa bahaya yang samar. Seolah ransel itu bukan sekadar barang. Ia menarik tangannya kembali. Baik, aku nggak ganggu. Masalah berikutnya jauh lebih berat. Bagaimana membawa pemuda ini pulang? Cahya menatap tubuh pemuda itu. Tubuhnya lebih besar dan lebih berat dari dirinya. Membayangkan menyeretnya keluar hutan, membuat punggungnya terasa nyeri, bahkan sebelum mencoba, ia melihat sekeliling. Jalan setapak yang biasa ia lalui, masih cukup jauh. Tanah di sini tidak rata, penuh akar dan batu. Aku nggak kuat, katanya pelan. Tapi aku harus coba. Dengan sisa tenaga dan tekad, Cahya mulai menyeret tubuh pemuda itu perlahan. Ia memegang ketiaknya, menarik sedikit demi sedikit. Setiap tarikan membuat bahunya perih, nafasnya terengah. Pemuda itu mengerang pelan setiap kali tubuhnya bergeser. Sabar, ucap Cahya terbata. Sedikit lagi ransel hitam itu ia ikatkan ke tubuh pemuda agar tidak tertinggal. Ia memastikan talinya tidak lepas. Meski ia sendiri tidak tahu kenapa ia begitu berhati-hati, perjalanan terasa sangat lama. Setiap suara kecil membuat Cahya menoleh panik. Setiap bayangan membuat jantungnya melonjak. Ia merasa seolah ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan dan suara napas berat pemuda itu. Saat akhirnya gubuknya terlihat di balik pepohonan, lutut Cahya hampir menyerah. Napasnya terputus-putus. Keringat bercampur tanah, menempel di wajahnya. Ia menyeret tubuh pemuda itu perlahan. Sedikit demi sedikit, hingga melewati ambang pintu. Begitu tubuh itu masuk ke dalam gubuk, Cahya langsung menutup pintu kayu dengan cepat. Tangannya gemetar saat menggeser palang bambu. Ia bersandar di pintu, dadanya naik turun keras, tenggorokannya terasa perih. Aku sudah bawa kamu sejauh ini, katanya lirih. Nyaris menangis. Tolong bertahan. Ia menyeret pemuda itu ke ranjang bambu yang hanya beralas tikar tipis. Tubuh pemuda itu berat dan dingin. Cahya harus berhenti beberapa kali untuk menarik napas, sebelum akhirnya berhasil membaringkannya. Baru saat itu, ia benar-benar melihat luka-lukanya. Kemeja pemuda itu robek di bagian bahu kiri. Di bawahnya, kulitnya terbuka. Ada luka panjang merah tua. Sebagian sudah mengering. Sebagian masih basah oleh darah yang menempel kotoran hutan. Di lengan kanannya, lebam kehitaman membentang dari siku hingga pergelangan. Jarinya penuh goresan kecil, seperti habis terseret di tanah berbatu. Cahya menelan ludah. Ia mengambil kain paling bersih yang dia punya, lalu berlari ke sudut gubuk, mengambil ember kecil. Dengan tangan gemetar, ia menimba air sumur di belakang rumah. Airnya dingin, namun jernih. Ia kembali ke dalam, duduk di samping ranjang. Tangannya ragu sejenak, sebelum akhirnya menyentuh lengan pemuda itu. Maaf, bisiknya, ini mungkin sakit. Ia mencelupkan kain ke dalam air, lalu memerasnya pelan. Perlahan, ia membersihkan darah kering di bahu pemuda itu. Setiap sentuhan membuat alis pemuda itu mengernyit. Napasnya tersengal lemah. Bertahan, ucap Cahya cepat. Sedikit lagi darah mulai terlihat jelas. Luka itu dalam, namun tidak menganga lebar. Cahya tidak tahu apa itu cukup berbahaya atau tidak. Ia hanya tahu satu hal, kalau tidak dibersihkan, pemuda ini bisa mati. Ia melanjutkan ke luka di kepala. Rambut pemuda itu lengket oleh darah. Cahya harus menyibaknya dengan hati-hati. Di bagian pelipis ada sobekan kecil. Darahnya sudah hampir kering. Cahya membersihkannya pelan, menahan napas setiap kali pemuda itu mengerang kecil. Aku nggak punya obat, gumamnya panik. Cuma ini.
Ia meraih botol kecil berisi minyak gosok tua yang biasa ia pakai kalau pegal. Baunya tajam. Dengan ragu, ia mengoleskan sedikit di sekitar luka, bukan tepat di dalamnya. Berharap setidaknya bisa mencegah kotoran. Setelah itu ia merobek kain bajunya sendiri. Suara kain sobek terdengar jelas di gubuk yang sunyi. Ia tidak peduli. Baju bisa diganti, nyawa tidak. Ia membalut bahu pemuda itu dengan kain seadanya, mengikatnya sekuat mungkin tanpa membuatnya sulit bernapas. Luka-luka kecil di jari hanya ia bersihkan dan biarkan terbuka. Setelah selesai, Cahya duduk terdiam. Tangannya basah oleh air dan darah. Nafasnya masih gemetar. Ia menatap wajah pemuda itu. Wajah yang asing, wajah yang seharusnya tidak ada di hidupnya. Di sudut gubuk, ransel hitam itu tergeletak diam. Cahya meliriknya sekilas, lalu segera memalingkan wajah. Ia tidak mendekat, tidak menyentuh, tidak ingin tahu. Malam turun perlahan. Lampu minyak kecil ia nyalakan. Cahayanya temaram. Cahya duduk di lantai, memeluk lututnya. Matanya tidak lepas dari pemuda itu. Setiap kali dada pemuda itu naik, Cahya menarik napas lega. Setiap kali napas itu terhenti terlalu lama, jantung Cahya serasa diremas. Di luar, suara malam mulai hidup. Serangga, angin, dan sesuatu yang tidak ia kenal. Dan tanpa Cahya sadari, di suatu tempat di luar sana, jejak telah ditemukan dan pencarian diam-diam telah dimulai. Malam pertama berlalu dengan lambat. Cahya duduk di lantai tanah. Punggungnya bersandar pada dinding bambu gubuk. Api tungku kecil di sudut ruangan hampir padam, menyisakan cahaya jingga yang bergetar pelan. Bayangan api menari di dinding memanjang lalu menghilang, seolah ikut gelisah. Matanya tak pernah benar-benar terpejam. Setiap beberapa detik, ia menoleh ke arah ranjang bambu tempat pemuda itu terbaring. Dadanya naik turun pelan, terlalu pelan. Cahaya beberapa kali mendekat, menempelkan telinganya ke dada pemuda itu, memastikan jantungnya masih berdetak, masih hidup. Bisiknya lega setiap kali mendengar detak lemah itu. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Ketakutan kembali merayap. Begitu ia duduk lagi, ia teringat ransel hitam di sudut ruangan. Cahaya melirik ke arah sana. Ransel itu diam, tak bergerak. Namun keberadaannya terasa berat. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang terus mengawasi. Aku nggak akan buka, katanya pelan. Seperti berjanji pada dirinya sendiri. Angin malah menyusup lewat celah dinding bambu, membuat api tungku bergetar di luar. Suara serangga terdengar bersahutan. Cahya memeluk lututnya lebih erat. Tiba-tiba pemuda itu mengerang. Cahya langsung berdiri. Ia mendekat cepat hampir tersandung. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu pemuda itu. "Hei," ucapnya cemas. "Kamu dengar aku?" Pemuda itu menggerakkan kepalanya sedikit. Bibirnya bergetar. Suara yang keluar terdengar putus-putus, seperti bisikan yang tersesat. Air Cahya menahan napas. Matanya membelalak. "Kamu sadar?" katanya cepat. "Tunggu aku ambilkan air." Ia berlari kecil ke sudut ruangan, mengambil tempayan air. Dengan tangan gemetar, ia meneteskan air ke bibir pemuda itu. Sedikit, sangat sedikit. Pemuda itu menelan dengan susah payah. Napasnya terdengar berat. "Pelan-pelan," kata Cahya lembut. "Jangan buru-buru." Pemuda itu membuka mata sedikit, hanya sedikit. Matanya gelap, pandangannya kosong, seperti belum benar-benar kembali ke dunia. "Ini di mana?" Suaranya seret, hampir tak terdengar. "Di rumahku," jawab Cahya. "Cepat, kamu pingsan di hutan. Aku bawa kamu ke sini." Pemuda itu mengernyit. Kepalanya bergerak sedikit, lalu berhenti seolah rasa sakit menyerangnya lagi. Ia mengerang pelan. "Jangan banyak bergerak," kata Cahya. "Lukamu parah." Pemuda itu terdiam. Matanya terpejam kembali. Cahya menunggu. 1 detik, 2 detik, napasnya tetap ada. Ia menghela napas lega. "Tidur saja," ucap Cahya pelan. "Nanti kita bicara lagi." Namun malam itu, pemuda itu tidak benar-benar sadar. Ia hanya membuka mata sesaat, lalu kembali tenggelam dalam pingsan panjang. Hari pertama berlalu, pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus celah dinding bambu. Cahya terbangun dengan tubuh pegal dan mata sembab. Ia tidak ingat kapan terakhir kali tertidur. Yang ia ingat hanya suara napas berat,
dan rasa takut yang menempel sepanjang malam. Hal pertama yang ia lakukan adalah menoleh keranjang bambu. Pemuda itu masih di sana. Dadanya naik turun perlahan. Bisiknya lirih. Cahya bangkit perlahan. Khawatir suara langkahnya membangunkan pemuda itu. Ia mengambil ember kecil, memanaskan air seadanya, lalu mengganti kain balutan di kepala dan bahunya. Kain itu sudah mulai kotor oleh darah dan keringat. Ia membersihkan luka satu persatu, seteliti yang ia bisa. Bahu kiri masih merah dan bengkak. Di dada ada memar keunguan. Kaki kanan pemuda itu juga lecet panjang. Kulitnya terkelupas. Setiap kali tangannya menyentuh luka, Cahya berbisik pelan. Sabar, sedikit lagi. Pemuda itu mengerang lirih. Jangan ambil, gumamnya. Cahya membeku. Tangannya berhenti di udara. Ambil apa? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Pemuda itu kembali terdiam. Napasnya berat. Cahya menelan ludah dan tanpa sadar melirik sudut ruangan. Ransel hitam itu. Ia cepat-cepat memalingkan wajah. Aku nggak ambil apa-apa, katanya lebih pada dirinya sendiri. Tenang, siang hari. Suara dari luar membuat Cahya tersentak. Ia berdiri cepat, mendekati dinding, mengintip lewat celah bambu. Dua pria berdiri di jalan tanah, tak jauh dari gubuknya. Pakaian mereka rapi, wajah mereka asing. Salah satu dari mereka memegang sesuatu di tangan, seperti ponsel atau alat komunikasi. Katanya, jejaknya ke arah sini, ucap salah satu pria. Di sini cuma ada gubuk-gubuk miskin, jawab yang lain. Masa iya? Jantung Cahya berdegup kencang, tangannya dingin. Ia mundur pelan, menahan napas. Pria itu melangkah mendekat beberapa langkah lalu berhenti. Mereka saling berpandangan. Kita cek sampai batas hutan saja, kata yang pertama. Kalau nggak ada, kita lapor. Mereka pergi. Napasnya terengah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Mereka nyari kamu, bisiknya sambil menatap pemuda itu. Siapa kamu sebenarnya? Pemuda itu tidak menjawab. Ia tetap terbaring. Tak sadar. Hari kedua dimulai dengan rasa takut yang lebih tebal. Cahya hampir tidak keluar rumah. Tapi perutnya perih. Sejak kemarin ia belum makan apapun. Beras di rumahnya tinggal segenggam. Tidak cukup untuk 2 orang. Ia menatap keranjang kayu di sudut gubuk. Kayu bakar yang ia kumpulkan kemarin masih ada. Aku harus pergi, gumamnya. Ia berdiri, mengambil kain panjang, lalu menutup tubuh pemuda itu dengan lebih rapi. Ia memastikan pintu terkunci dari dalam. Jangan bangun dulu, katanya pelan, seolah pemuda itu bisa mendengar. Tunggu aku pulang. Cahya memikul keranjang kayu bakar dan melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat. Matanya terus menoleh ke kanan dan kiri, takut melihat wajah asing. Di jalan desa, suasana sudah mulai ramai. Beberapa ibu-ibu berjalan ke arah warung, membawa uang kecil di tangan. Cahya, siapa salah satu dari mereka? Jual kayu lagi iya, jawab Cahya singkat. Mencoba tersenyum di warung kecil dekat pasar, Cahya menurunkan kayu bakarnya. Pemilik warung menimbang sebentar, lalu menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Segini saja, katanya. Cahya mengangguk. Ia tidak menawar, ia tahu nilainya. Saat ia membeli beras dan sedikit garam, suara ibu-ibu lain terdengar. Katanya ada orang asing keliling desa, ucap salah satu dari mereka sambil menimbang gula. Iya, sahut yang lain. Pakai baju rapi kayak orang kota. Nyari siapa? Tanya yang pertama. Enggak tahu, tapi mukanya galak-galak. Tangan Cahya yang memegang uang bergetar sedikit. Jantungnya berdegup lebih cepat. Katanya sih, lanjut seorang ibu lain dengan suara diturunkan. Ada orang luka di hutan. Cahya menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ih, serem, jawab yang lain. Cahya berpaling cepat. Pura-pura sibuk mengikat berasnya. Dalam hati, ia berbisik syukur. Syukur tidak ada yang melihatnya kemarin. Syukur hutan masih menutup rahasianya. Ia membayar, lalu berjalan pulang dengan langkah cepat. Setiap orang asing yang ia lihat membuatnya menunduk. Saat akhirnya gubuknya terlihat di kejauhan,
Cahya hampir menangis lega. Ia membuka pintu dengan cepat. Pemuda itu masih diranjang, tidak bergerak, masih bernapas. Syukurlah, bisiknya lagi. Sore hari, pemuda itu kembali mengaum. Jangan biarkan mereka dapat itu, gumamnya. Cahya mendekat. Itu apa? Tanyanya. Meski ia sudah tahu jawabannya, pemuda itu tidak menjawab. Namun tangannya bergerak, menunjuk ke sudut ruangan. Cahya mengikuti arah jarinya. Ransel hitam itu hatinya berdebar keras. Aku nggak buka, katanya tegas. Meski suaranya bergetar, aku janji malam kedua, turun dengan lebih berat dari malam pertama. Cahya duduk di samping ranjang, memegang pisau dapur kecil di tangannya. Bukan untuk menyerang siapapun, hanya untuk merasa sedikit lebih aman. Ia menatap wajah pemuda itu lama. Kamu bawa bahaya ke hidupku, katanya lirih. Tapi aku sudah terlanjur. Pemuda itu tetap diam. Napasnya masih ada, namun lemah. Di luar, suara langkah terdengar jauh, sangat jauh. Namun cukup untuk membuat Cahya menahan napas. Dan malam itu ia sadar satu hal. Menolong pemuda ini, berarti ia tidak lagi sendirian. Namun juga berarti, ia kini ikut diburu. Malam ketiga terasa berbeda. Udara di dalam gubuk Cahya terasa lebih berat. Seolah dinding bambu menyimpan napas ketakutan yang tidak bisa keluar. Api tungku kecil sudah lama padam. Cahya sengaja tidak menyalakannya. Ia tidak ingin cahaya keluar lewat celah dinding dan menarik perhatian siapapun yang mungkin lewat. Ia duduk bersila di lantai. Punggungnya tegak. Tangan kirinya menggenggam pisau dapur kecil. Tangan kanannya sesekali menyentuh lantai dingin. Matanya tidak lepas dari pintu kayu. Di ranjang bambu, pemuda itu terbaring tanpa sadar. Napasnya terdengar lebih teratur dibanding hari sebelumnya, namun tetap lemah. Cahya sudah beberapa kali mengganti kain di kepalanya, membersihkan luka, dan memberinya air sedikit demi sedikit. Bertahanlah, bisiknya. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Angin malam bertiup pelan, dinding bambu berderit halus. Cahya menoleh ke sudut ruangan. Ransel hitam itu masih di sana, diam, tidak bergerak. Namun keberadaannya terasa seperti benda hidup, seperti mata yang terus memperhatikan setiap gerak Cahya. Ia memalingkan wajahnya. Aku nggak mau tahu, gumamnya. Aku nggak mau. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Setiap detik terasa panjang, setiap suara kecil terdengar berlipat ganda. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ranting patah. Cahya menegang, berpikir apa? Orang-orang itu sudah tahu bahwa Cahya menyembunyikan pemuda di rumahnya. Pisau di tangannya terangkat sedikit. Napasnya tertahan. Langkah 2. Tidak tergesa, tidak juga pelan. Langkah orang dewasa. Cahya merangkak perlahan menuju dinding, mengintip lewat celah bambu yang kecil. Jantungnya berdegup keras, sampai ia takut suaranya akan terdengar keluar. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat bayangan seseorang berdiri tak jauh dari gubuknya. Bukan 1-2 bayangan. Mereka berdiri terpisah, seolah mengepung. Salah satunya menunduk, memeriksa tanah. Yang lain berdiri tegak, matanya mengarah ke gubuk. Benar, jejaknya berhenti di sini. Terdengar suara laki-laki rendah dan dingin. Rumah ini, jawab suara lain. Terlalu sepi. Cahya menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak. Tubuhnya gemetar hebat. Masuk saja, kata suara pertama. Belum, sahut yang lain. Lihat dulu, kalau salah kita bikin masalah. Hening beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Pemuda di ranjang tiba-tiba mengerang. Cahya hampir menjerit. Ia bergerak cepat, menekan bahu pemuda itu dengan lembut namun tegas. Diam. Tolong diam. Pemuda itu menggeliat pelan. Alisnya berkerut, napasnya memburu. Namun ia tidak bersuara lagi. Di luar salah satu pria tertawa kecil. Tikus itu. Kita lanjut besok. Kata yang lain, kalau dia masih hidup, dia pasti cari bantuan. Langkah kaki menjauh. Cahya tidak bergerak. Ia tetap berlutut di samping ranjang, menahan napas. Baru setelah suara langkah benar-benar menghilang, ia berani menghela napas panjang. Tubuhnya lemas. Keringat dingin mengalir di pelipis. Mereka hampir masuk, bisiknya gemetar. Hampir. Ia menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca.
Kalau mereka masuk, aku mati. Kamu juga. Pemuda itu tidak menjawab. Namun bibirnya bergerak pelan. Cahya mendekatkan telinganya. Pergi. Gumam pemuda itu sangat lemah. Tinggalkan aku. Cahya menggeleng kuat. Aku nggak bisa. Pagi datang dengan cahaya suram. Cahya belum tidur sama sekali. Matanya merah, wajahnya pucat namun ia tidak punya waktu untuk lelah. Ia keluar gubuk sebentar. Memastikan keadaan aman. Beberapa asap dapur mulai naik dari kejauhan. Saat ia kembali masuk, pemuda itu membuka mata. Kali ini lebih lama. Cahya terkejut. Kamu sadar? Ucapnya cepat. Pemuda itu menatap langit-langit gubuk. Pandangannya masih kosong, namun jelas lebih fokus. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, lalu meringis kesakitan. Jangan, kata Cahya sambil menahan bahunya. Lukamu belum sembuh. Pemuda itu menarik napas berat. Di mana aku? Di rumahku, jawab Cahya. Namaku Cahya. Pemuda itu diam sejenak, mencerna. Aku berapa lama? Hampir 3 hari. Wajah pemuda itu menegam, matanya membesar sedikit. Ia berusaha bangkit, namun Cahya menahannya. Tenang, katanya tegas. Kamu belum kuat. Pemuda itu menatapnya tajam. Tas. Cahya membeku. Tas apa? Ransel hitam. Ucapnya cepat. Di mana? Cahya menunjuk sudut ruangan. Di sana aku nggak buka. Pemuda itu menatap ke arah ransel itu lama. Matanya penuh kecemasan. Tangannya gemetar saat mencoba bergerak. Bagus, katanya lirih. Jangan pernah buka. Kenapa? Suaranya bergetar meski ia berusaha tenang. Pemuda itu menutup mata. Rahangnya mengeras. Karena kalau kamu buka, kamu nggak akan bisa hidup tenang lagi. Cahya terdiam. Kata-kata itu menancap di dadanya. Orang-orang di luar sana pasti sedang mencariku. Lanjut pemuda itu pelan. Mereka nggak akan berhenti. Cahya mengepalkan tangannya. Mereka sudah datang. Pemuda itu membuka mata. Siapa? 2 orang malam tadi, jawab Cahya jujur. Mereka hampir masuk. Pemuda itu menghela napas panjang. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku minta maaf. Maaf nggak bikin aku aman, sahut Cahya lirih. Aku cuma gadis miskin. Aku nggak pernah minta ini. Pemuda itu menatapnya. Lama. Kamu seharusnya meninggalkanku di hutan. Cahya menggeleng. Aku nggak bisa. Hening menyelimuti mereka. Pemuda itu akhirnya berkata. Namaku Arga. Cahya ulangnya pelan, seolah menghafal. Kalau mereka datang lagi, kamu harus lari. Kalau aku lari, jawab Cahya. Kamu mati. Hening sebentar memenuhi gubuk bambu itu. Cahya masih berdiri dengan tangan di pinggang. Napasnya sedikit berat karena emosi yang belum sepenuhnya turun. Tiba-tiba, geruk. Suara itu terdengar jelas. Terlalu jelas untuk diabaikan. Cahya membeku. Ia menoleh perlahan ke arah ranjang bambu. Arga masih memejamkan mata. Wajahnya tetap pucat. Namun dari perutnya, suara itu muncul lagi, lebih pelan tapi nyata. Geruk, Cahya menutup mulutnya cepat, bahunya bergetar. Ia hampir tertawa. Hah, gumamnya. Itu suara apa? Arga membuka satu mata, lalu menutupnya lagi seolah malu ketahuan. Maaf, katanya lirih. Sepertinya tubuhku lebih jujur dari mulutku. Cahya akhirnya tidak bisa menahan diri. Tawanya keluar pelan tapi lepas. Bukan tawa mengejek, tawa lega. Tawa yang sudah lama tidak ia rasakan. Kamu bikin aku hampir terkejut, katanya sambil mengusap mata. Ternyata kamu cuma lapar. Arga tersenyum tipis, senyum lemah, tapi nyata. 3 hari, katanya pelan. Aku bahkan tidak ingat apa yang kumakan terakhir kali. Cahya menghela napas panjang. Tunggu sebentar. Ia berjalan ke sudut gubuk, membuka karung kecil. Isinya tidak banyak. Segenggam beras, sedikit garam, beberapa potong singkong sisa kemarin. Aku cuma punya ini, katanya sambil menoleh. Tapi cukup buat kita hidup hari ini. Arga membuka mata sepenuhnya. Itu sudah lebih dari cukup. Cahya menyalakan tungku kecil. Api menyala pelan. Ia mencuci beras dengan hati-hati, seolah setiap butir adalah sesuatu yang berharga. Singkong ia potong kecil-kecil. Aroma nasi yang dimasak perlahan memenuhi gubuk. Sederhana tapi hangat.
Arga menghirup udara dalam-dalam. Baunya enak. Cahya meliriknya. Jangan lebay, ini cuma nasi sama singkong. Untuk orang yang hampir mati di hutan, jawab Arga. Ini makanan mewah. Cahya tersenyum kecil tanpa sadar. Setelah matang, ia menuangkan nasi ke dalam mangkuk kaleng tua. Ia menaruhnya di depan Arga. Coba, katanya. Pelan saja. Arga duduk lebih tegak. Tangannya masih gemetar, tapi cukup kuat untuk memegang sendok sendiri. Untung aku masih bisa nyuap sendiri, katanya sambil tersenyum kecil. Kalau kamu yang nyuapin, aku pasti malu. Cahya mendengus. Aku juga nggak mau. Arga tertawa kecil, lalu mulai makan. Suara sendok mengenai mangkuk terdengar cepat. Terlalu cepat. Cahya mengangkat alis. Pelan. Namun Arga tidak menjawab. Ia terus makan. Sendok demi sendok masuk ke mulutnya. Rahangnya bergerak cepat. Seolah takut makanan itu akan hilang kalau ia berhenti.